Oke, terima kasih. Kita share screen dulu. Udah kelihatan share screen? Kawan-kawanku. Sudah aman. Mantap, mantap. Oke, sebelum mulai, lebih baik kita baca doa dulu ya. Baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, ini kita akan bahas soal aja untuk persiapan KBF besok. Jadi kalau keburu itu sekitar 5 soal lah. Ini udah masuk ke dari bab 1 sampai bab 5 ya. Bab 5, bab 3 maksudnya. Dari kalian iya STM semua ya. Dari bab apa pertama itu? Elektrostatis, gaya elektrostatis, potensial, energi potensial, terus ada apa lagi tuh? Konstanta dielektrik, macamnya arus juga ya, masuk ke arus bab 3 tuh. Oke, ntar kalau misalkan ada yang mau ditanyain, bisa langsung on mic aja ya. Takutnya kalau chat nggak kebaca sih. Ntar lu kebaca ya. Semoga kebaca lah kalau misalkan ada yang ngechat juga. Oke, kita mulai aja guys. Wait ya. Oke, ini nomor pertama. Perhatikan konfigurasi partikel-partikel di samping. Diketahui theta 30 derajat, jarak D-nya 2 cm. Muatan partikel 2 adalah positif ya. Berarti partikel 2 ini ya. Dia positif 8 kali 10 pangkat 19 kolom, partikel 3 dan 4 masing-masing adalah oke. Jika total gaya listrik pada partikel 1 yang di sini ada 0, berapakah jarak D dari titik pusat sumbu koordinat? Jarak D-nya berarti yang ini ya. Oke. Oh iya, mohon maaf kalau misalkan tulisannya ini ya jelek ya, kalau nggak kebaca. Ngomong aja, ngomong. Oke, ada yang punya ide mau ngapain? Ini kita urain dulu aja sih GG. Gaya. Mantap. Siapa nih? Nggak kelihatan Cak namanya Cak. Saya Kak, coba jahit Kak. Ini berarti, ini kan tadi muatannya negatif ya? Positif. Oh, kayak gini aja dah. Ini negatif. Ini negatif. Muatan 3 dan 4. Oh, jadi kan ini ke sana ya? Jadi ke sana. Kurang gede, sorry. F di 13, ini F14, ini F ada ke sana lagi, muatan 2-nya positif soalnya kalau arahnya tuh keluar gitu. Jadi dari si ini tuh ke sana gitu keluar. Kalau negatif ya masuk. Ya dua aja deh. Oke. Berarti karena sigma gayanya 0. Oh ya, lupa. Nanti ini diuraiin dulu ya. Gambarnya dipisah aja deh. Contoh di sini gitu. Ini ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. F13, F12, F13, ini F14. Nah, di warna dong, biar nggak bingung. Oke, ini kita kalau urain di sini itu kan karena theta di sini, berarti kalau ke sumbu Y, ini kita rujuk acuannya ini ya, X dan Y-nya ini kayak biasa lah, X-nya di horizontal, Y-nya vertikal. Sumbu Y berarti F13Y itu sama dengan F13 dikali dengan sin theta. 13 benar, kenapa di sini 13 itu? F13 sin theta. Yang sini punyanya si inilah, F14. Yang warna kuning punyanya F13 aja bukan. Takutnya kalau ini
warnanya nyaru gitu. Ini berarti kan cos theta diketahui 30 tadi. Nah, ganti lagi. Orang bingung. Ini F1. Theta di mana tadi? Oh, di tengah berarti sama sin juga ya. 14 sin theta. Ini ada yang ke sana juga nih. Aduh, mepet ya. Gimana ya? Di atasnya lah nih. Tuh ada lagi. Harusnya besarnya mah sama ya. Untuk F13 cos theta sama yang dari muatan 3 sama 4 ini kan dia muatannya sama nih. Minus 1,6. Nah, yang kita ditanya di soal kan berapakah jarak D dari titik pusat sumbu koordinat. Pusat ini ya. Ini 0,0. Nah, dari titik pusat berapa? Nah, kalau kita mau pakai kan ada sigma. Kalau kita pakai itu tuh ya, pakai apa? Apa ya? Hukum berapa Newton? Sigma F, hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Kan ini ada sigma Fx, ada sigma Fy. Nah, kita lihat aja di sini yang mengandung unsur D sama D apa ya gimana? Sebenarnya bisa sih kalau misalnya pakai sigma Fy, sigma Fx juga ya. Kita pakai aja coba daripada bingung. Kerjaan aja sigma F ini berarti kita mau pakai sumbu sumbu Y. Sumbu X saja. Sama dengan 0. Nah, ini kan ke kanan ada dua nih. F13 cos theta sama dengan sama si F 14 cos theta juga. Oke. Sorry guys ya. F14 kok sin sih ngaco. Nggak diingetin lagi orang salah. Cos. Cos sama dengan F12. F12 mah udah maksudnya apa ya? Satu sumbu lah, nggak usah diapa-apain dah. Nah, ini kalau di sini idenya tuh kayaknya mungkin kita biar enak langsung aja dah. Bikin persamaan yang nyari D-nya aja dulu kan si F12-nya kan D kecil tambah D besar. Iya betul. Oke, benar. Kita pakai bentar dulu mau. Coba daftar ini dulu lah. Takutnya bingung. Di 1 ke 3 per R13 mana? 1 ke 3. Ini kita anggap jarak dari sini ke sini apa enaknya? R lah gitu lah. Biar gampang kan udah tulis R di sini. Kuadrat. K I1 I4. Oh lupa cos. Ini ada cos ya? Ini juga theta bagi 14 R juga. 12. Ini berarti K kali Q1 kali Q2. Enak nih. Ini berarti jaraknya D tambah D ini kuadrat ini. Ini kita udah bisa coret si K juga kan yang sama, coret aja lah. Ini coret. Ini juga dicoret, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Oke. Nah, kita kan bisa pakai Pythagoras juga ini. Kalau kita lihat ini, yang ini, sorry gambar yang aneh. Ini kan D ya. Ini yang segitiga ini. Ini ada muatan 1 di sini, ini ada muatan ke-3. Kalau muatan ke-4 juga sama aja nantinya. Di sini kan kita tadi namain itu R, di sini itu berarti D. Oh, bisa ya. Jadi bisa pakai Pythagoras. Ini D-nya kita. Ini nggak diketahui tuh aja. itunya. Nggak diketahui si koordinat si muatannya. Kayaknya bisa ya. Coba cos theta berarti D per R. Berarti R itu sama dengan D per
Ini theta di sini. D per cos theta. Tetanya 30, berarti D dibagi cos 30 berapa? Setengah 3 ya? Akar 3 per 2. 3, Akar 3 per 2. 2D per akar 3. Ini R-nya mas hilang. Buletin. Takut Itu hilang. D-nya langsung masukin aja dulu. D kecilnya. Diketahui nggak D kecilnya? Diketahui. Iya, kenapa? Halo? Ada yang nanya? Ada yang ngomong tadi? Halo? Halo? Apa? Oh, ini bocor kali ya? Pencet kali. R kuadrat berarti 2D per... Oh, oke. Per 3. Ini bisa di ini lagi. Q4 cos theta bagi 2D per 3 kuadrat bagi 3. Jelek juga ya. Nanti kalau misalkan hasilnya barangkali ada yang ngerjain juga, hasilnya beda, bilang aja ya. Takutnya gue salah ngitung atau salah cara gitu. Oke, kita bisa keluarin si cos theta. Kalau D kecilnya udah ada, langsung masukin aja dulu. Jadi 4 per akar 3. Males mau, soalnya ini apa namanya? Gemet ya. Di perhitungannya barangkali takutnya apa ya, bisa disederhanakan gitu pas dicoret-coret gitu. Oh iya, oke. Bisa sih, bisa. Coba aja, coba. Ada yang ngecek ya? Apakah ada yang... Itu berarti si cos-nya bisa dikeluarin dulu. Iya, jadi cos dalam kurung. Ya. Itu ada yang chat. Mendingan cosnya jangan diubah dulu. Jadiin satu bersamaan. Baru sub. Oke. Gimana tuh maksudnya tuh? Bang Cus. Halo Bang Cus. Q3 tambah Q4. Oh, jelek juga. Ini aja dah. Ini Q3 sama Q4 tuh satu ini loh. Satu bukan muatan. Muatannya sama. Oh iya, soalnya belum di-share. Mungkin habis ini saya kirim lah ke apa ya, Drive Akademik mungkin ya. Ya, dah. Iya, oke. Oke. Ini kan oke. Gini aja. Ini muatannya tuh sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kita bisa kayak tulis gini aja. 2Q karena Q4 sama dengan Q4 sama dengan Q3, kita anggap dia itu 2 Q3 lah. juga sama aja sih. Ya, jadi 2Q lah ya. 2Q cos theta dibagi dengan 2D per akar 3 kita kuadratin. Itu kayaknya salah deh dulu. Itu bukan Q3 ya yang di atau kedua. Yang Q2 mana? nggak sih itu yang setelah sama dengan Ini. Oh iya. Iya. Sorry. Thank you. Kalau ini bisa salah sampai bawah. Dan hitung salah bisa. D, oh ini 3 kuadrat, lupa. Nah, bisa dimasukin kayaknya nih angka. Kita nyari D kan, ini D. Semuanya udah dikituin semua. Di ini dapat, di 2 dapat, D udah ada, si D ini doang yang kita cari. Bisa disederhanain nggak? Coba kalau misalkan kita masukin angka ya. 2 kali Q4 itu berapa? Q4. 1,6. 1,6. Kali 10 pangkat 9. 19 maksudnya. Cos theta setengah akar 3. Oh, ini bisa coret juga. Coret aja dulu. Dibagi. Waduh, jelek banget bro. Coba kalau ada yang bisa menyederhanakan atau pakai kalkulator yang super canggih. Itu cos theta kan? Iya. Cos 30 ya, benar. Iya.
Q2, 8 kali 10. Oh, bisa dicoret ya. 19. D plus D kuadrat. Wih. Coret-coret lagi. Salah. Yes. Ini bisa dibagi kan ya? Jadi 5. Gitu. Ini kalau soalnya kayak gini, susah. Ini kalau nyampe sini Itu bener nggak? 1,6 sama 8 jadi 5 tuh. Ya. 1, oh ya benar-benar. Nah, ini gini aja. Kita akarin kedua ruas. Jadi yang sebelah kiri diakarin, sebelah kanan diakarin. Coba ya. Ini kan berarti kalau misalkan gimana nih? Ini tinggal sisa apa? Akar 3 doang. Akar 3 diakarin lagi. Akar 3. Ini bener nggak ya gue ngitung? Jelek gini. 2D akar 3 sama dengan ini 5. Atau itu diurai aja, yang di dalam kurung D plus D-nya itu diurai. Nanti ketemu bentuk D kuadrat sama dengan, nah nanti D Ya, kuadrat sama dengan itu diakarin. Tapi emang rada ribet sih dulu. ribet. Ribet. Coba. Ini bener nggak ya? Kalau gini boleh kan? Ini kalau kita akarin, kan ini pangkat setengah ya, 3 pangkat setengah. Kita pangkatin setengah lagi, berarti 1/4 kan ya? Gini kan ya? Bener nggak? Kalau salah, tolong bilang aja dah. D plus D berarti itu sama dengan 2D per akar 3. Kalau pusing bentar. Kali akar 5. Kali akar 3. Oke, D 2D per akar 3. Ya, akar berapa? Akar 5 ya? Bingung sama tulisan sendiri tuh. Udah aneh guys ya. Nah, coba tolonglah. Ada yang kalau misalkan punya kalkulator gitu ya. D-nya itu berarti tadi berapa? Itu akar 3 sama dulu. Akar Ya, 3-nya naikin aja dulu. bentar. D-nya tadi itu 2 kali 10 pangkat. Itu kan 3 jadiin 3 pangkat 4 per. Oh iya bisa ya. Ya, nah, yang bawahnya naikin juga kayak gitu. Nanti Bentar. dioperasiin dari situ di Kan pangkat 3-nya. 3 pangkat 1/4. Itunya dikurang setengah gitu ya. Gitu nggak? Dikurang 3. Iya betul. Jadi 3 pangkat 3 per berapa? 2. Berapa? Tolong. 3/4 ya? 2 kok ngaco sih? 2 diambil 4 ya? Ini enggak salah kayaknya. Min setengah bukan? Min setengah. Thank you, bro. Ini agak error nih kalau. Ini rada deketin lagi coba tuh. Suaranya Oh rada iya kah? kecil. Halo, apakah sudah terdengar? Halo kawan-kawan. Min setengah, bro. Siapa tadi? Terima kasih ya. Berarti jadi tinggal 2D akar 5 dikali nggak usah dikali, berarti dibagi akar 3 gitu. Nah, coba berapa dah? Oh, kayak ada yang aneh dah. D-nya belum dikurang ya. Ini pindah ke sini. Kan kayak ada yang aneh. Tadi ada buntutnya hilang. Nah, berapa tuh? Coba. Silakan dicoba. Bukan dicoba sih. Itu kan jadi 3 pangkat setengah. 3 pangkat min 1/2 dulu. Terus di atasnya itu yang itu akar 5, sorry. Itu mirip akar 5 soalnya. Mirip akar 3 soalnya misalnya. Nanti PM apa nggak usah, guys. Udah. Apa maksudnya gimana? Siapa ini? Namanya lupa. Jovita. Itunya jaraknya. Coba jaraknya Oh, satu udah aja ini apa? meter nih. Coba aja berapa D-nya. kalau misalnya dihitung pakai ini. Tolong, kalkulator, tolong. Berarti Oh, 4 udah ya. akar 5. Ya, berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 dikali akar 5 dibagi akar 3 dikurangi 2 kali 10 pangkat Jelek banget sih angkanya. Oke, jelek, bro. Loh, ada masalah apa ini? Tolong. Berapa?
Ada yang nemu nggak? Tolong Mas, Mbak. Oke, Bang, itu yang 3/4 bukannya di bawah ya? Atau emang benar di situ? Bentar. Yang mana, Mas? Yang atas tuh yang masih persamaan D plus D-nya di bawah tuh masih akar 5 per yang atasnya Ini? itu bukannya 3/4 itu di bawah nggak sih? 3/4 di bawah. Kalau dijadiin persamaan bawahnya. Oh iya iya iya. Ini belum dibalik soalnya itu nih ya. Bentar. Barangkali salah juga. Thank you. D plus D itu berarti ini kalau misalnya kita di ini berapa sih? Berarti kan akar 3 dikali 3/4 gini ya. Dibagi 2D gitu. Berarti ini jadi 2D dibagi. Oh iya, thank you bro. Ini ya maksudnya ya? Ya gitu. Oke, thank you. Salah berarti tadi. Untung diingat kan. Kasian udah pada ngitung pakai kalkulator. Ini kayak gini lah hasilnya. Aduh, sorry. Udah ada yang ngitung? Lu udah ngitung siapa tuh? Tadi siapa ya? Gak kelihatan. Berapa nih? Berarti ditambah ini mah ya? 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat berapa? Seperempat. Seperempat tambah per 2 gitu. Per 8. 3/4. Berarti 3/4. Kurang gede aja lah. Berapa guys? Bisa dicantikin lagi mas? 3/4 tuh. Gak bisa. Ada yang hitung nggak? Kalau nggak, kelar nih. Pada kita loncat aja lah. Pokoknya hasilnya berapa gitu ya dalam meter. Kalau mau diubah ke senti ya nggak ada aturannya juga sih di sini. Ada nggak? Ini kalau D juga dia udah dari titik koordinat. Udah nggak usah ditambah-tambah apa lagi gitu. Ada yang udah ada 1,92 meter. dalam sentimeter tuh. Oh, sentimeter. Terima kasih. Siapa nih? Najwa. Oke, terima kasih Najwa. Ada yang beda nggak hasilnya? Kalau nggak ada kita mau lanjut. Wih, di Najwa sang imba ya ternyata. Selamat datang imba-imba. Oke, apakah ada yang beda? Ngitung doang loh. Ngitung Ada yang ingin doang. ditanyakan? Barangkali ada yang bingung atau mungkin punya cara yang lebih efektif menghitung ini gitu. Misalkan nanti soalnya kalau ujian kan kita bakal berhadapannya dengan waktu juga ya. Ini sumbu Y-nya nggak di itu dulu. Buat saja tayang di operasinya. Oh, yang di sumbu Y-nya itu Iya, nggak kan perlu ya. Soalnya kan dia nggak ada habis. pengaruh gaya ini. Gaya yang itu. Yang dari 2. Kalau mau dihitung pun dia habis sebenarnya, Dar. Karena 0 kan kalau jadinya kan. ya Kalau habis misalnya dia dihitung. 0. Ya, betul. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut. Masih ini ya, masih seger lah ya. Baru 2 soal guys ya. Baru 1 soal, belum 2. Ini baru mau masuk soal selanjutnya. Sebuah batang bermuatan berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari 4 cm. Muatannya tersebar merata yaitu 5 pikokolom. Untuk setengah bagian atas itu 5 pikokolom, sedangkan setengah bagian bawahnya min 5 pikokolom. Oke. Berapakah besar dan arah medan listrik? Oke, ini dia minta arah juga ya. Di titik P akibat batang tersebut. Nah, di sini. Oke. Sebentar, kita kayaknya harus bagi 2. Karena ini kan ada 2 dan dia juga bilang apa yang diketahui. Ini kita kayak tahu muatan. Aduh, malah kecoret. Oh, pakai ini aja deh. Nah, ini biar nggak hilang. Jadi jari 4 cm. Oke.
ini kita butuh, gue nggak hafal rumusnya. Jadi kita coba ini aja lah ya. Kalau misalnya kita anggap ini adalah deki gitu. Aduh, kekecilan gitu sana. Bentar. Gambarnya kekecilan kayaknya. Deki, sini juga deki, sini deki. Jadi kan dia punya medan, ini positif. Dia berarti medannya ke sana. Ini negatif, berarti medannya ke sini. Ini, kita bilang ini S1, ini namain 1 aja lah ya. Yang ini 2 gitu. Biar nggak bingung. S1 yang ini, E2 yang ini. Dan kita tidak diberitahu sudut. Oh, mikir dulu ya guys. Jari-jari ada, oke. Oh, Lu itu jarak yang R yang di bawah sama yang R di atas tuh sama nggak sih? Sama kan? sama harus sama. Ini Ya dia udah nggak sih? bilang Ini mah nggak mikirin masalah ini ya nggak sih lu? Masalah apa? Yang konduktor kayak gitu. Ini mah langsung aja dari jaraknya aja nggak sih mikirnya? gimana tuh gimana? Dari jarak Enggak, maksudnya pakai pakai rumus medan biasa. medan biasa. Oh, yang Nggak tahu nih. sama dengan ini ya. Apa? K dikali Q per R kuadrat gitu. Gitu Atau dah. kalau itu kan batang bermuatan ya. Lanjut dulu aja. Oke. Nah, ini dia nih. Semoga kalian nggak bingung ya. Ini soalnya tak pakai satu warna. Agak bingung di vektor biasanya kalau satu warna. Yang E2 nih warnanya tak warnain hijau lah. Nah, ini juga yang kesini dia kan punya di dalam sumbu apa? Sumbu X nih. Sama di sumbu Y juga ada. Sumbu Y, sumbu X nih punya si S1 ada di sumbu X, ini ada di sumbu X juga. Nah, dia ini akan saling menghilangkan berarti ya. Karena besarnya sama. Yang ini cuma beda tanda doang, positif sama negatif. Jadi kita akan pakai perhitungannya itu cuma di sumbu Y doang sini. Yang ke arah sini, E-nya. Ya sini apa kos ya? Kalau kita ambil sudutnya ini berarti cos di sini. Berarti cos theta. Oke, kita tinggal ambil integral. Berarti E ini sama dengan integral dari DE. Oh ya, dia diminta sama besar dan arah juga. Nah, untuk nentuin. Nah, batasnya ini loh. Kita bisa gimana ya? Kalau setengah lingkaran itu berpi ya. Misalkan ini 9. Misal berarti ini pi per 2. Yang punya cek itu. Berarti di sini pi per 2. Oke. Integral dari minus pi per 2 sampai ke dipisah karena dia beda kan ya. Sebenarnya sama sih, beda di muatan aja. Jadi takutnya malah ribet perhitungannya. Coba dipisah dulu aja. Itu K kali deki per jaraknya R kuadrat. Ditambah, lupa. Arahnya, dia minta arah, berarti dia minus J. Kopi gitu. Ditambah. Ini juga berarti dia mah lanjutin ya. Oh, nanti bisa pakai inilah. Kayak kalau kalian di kalkulus ya. Yang integral ini kan bisa kalau sama tapi ya, bisa digabungin nanti. K kali deki per R kuadrat. Ini juga arahnya minus J. Kita tahu kita pakai ini aja. Deki itu lambda dikali dengan L. L ini panjang lintasannya. Jadi ya walaupun di apa namanya? Di soal ini kan sudah dikasih tahu gitu. Muatannya tersebar merata. Kita ambil
dari jaraknya dipisah dari sini sampai sini tuh kontribusi dia terhadap titik P ini medannya seperti apa. Nah, dari yang titik sini sampai sini kontribusinya terhadap titik P seperti apa. Dilanjutin. Berarti ntar gini. Kalau ada yang salah perhitungan tolong kasih tahu lagi ya. Takutnya Yang paper 2 tuh dari mana dulu? ini paper 2. Ya, Ini paper 2 tuh dari mana? boleh sebenarnya kalau di sini pi, di sini 0, di sini pi kayaknya boleh. Ini lah gimana ya bilang? Enggak, itu maksudnya paper 2 tuh dari tetapan lagi sih? Atau karena Enggak. lingkaran? Cuma lingkaran aja karena lingkaran. Kalau kita sudut kan dari sini ke sini itu 90 derajat, Mak. Ya kan? Dari ntar dulu, sudut itu secara jarum jam apa berlawanan gitu. Kalau berlawanan dia positif lah gitu. Kalau yang nggak berlawanan negatif. Jadi di sini tak ambilnya yang min 90 biar sama-sama 90 aja lah. Sebenarnya boleh pakai sudut lain juga kalau misalkan mau langsung dari sini 0 ke 180 boleh sih. Setengah lingkaran kan sudutnya 180 ya, pakai pi aja gitu bisa kayaknya. Cuma ini kan tak pisah. Jadi ini 90 derajat, seperempat lingkaran ya kan. Ini juga 90 derajat sudutnya. Maka dekinya tadi diubah bisa jadi lambda dikali dengan L bagi dengan R kuadrat dikali ini faktor J ditambah ini dari 0 sampai pi per 2 berarti ini sama. Oh bisa di ini harusnya sih bisa dikeluarin kali lambda dikali L R kuadrat. Nah L ini kan apa ya panjangnya ini ya. Nah sedangkan ini bentuknya tuh busur. Kalau untuk busur itu nanti kita akan ganti L-nya ini dengan akan diganti dengan apa? Jari-jari dikali dengan theta. Apa bukannya seharusnya yang sembunyi yang habis ya? Christopher Columbus. Oke, kenapa vektor J-nya negatif? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini vektor J-nya negatif karena dia arahnya ke bawah. Di sini gua makainya yang ke kanan itu yang positif, yang ke atasnya yang positif juga disembunyi. Kalian bebas sih sebenarnya kalau misalkan kalian ke bawah mau positif nggak apa-apa, tapi yang ke atasnya berarti yang lawannya negatif gitu. Dan biasanya kalau umumnya ya, yang ke bawah sama ke kiri yang negatif gitu. Terus tadi pertanyaannya Christopher ya, itu kenapa? Oh paham, terima kasih. Oke, sama-sama, santai. Kenapa tadi lupa kan jadi. Kenapa? Bukannya seharusnya yang sembuh yang habis ya? Oke. Di sini. Ya, Dua seri. Iya seri. Sorry guys, sorry serius gak tau. Maaf banget. Santai. Oke, ini karena yang sembunyinya itu jadi gini. Kalau mungkin di gambar situ kurang jelas ya. Dia ke sini kan dari sini nih. Dia punya kayak ini kan lingkaran gitu. Tapi di sini ada pisahan gitu, ada batas. Nah, di sini ini kita ambil partisi gitu kan ke sini. Nah, ini di sini punya S1. Terus di sini juga kita ambil partisi. Jarak dari sini ke sini usahakan yang sama lah. Jadi biar enak. Nanti ke sana. Ini harusnya kan ke sana nih. Tapi karena ini muatan, karena mungkin si Christopher bingung di situ nih. Karena muatannya negatif, dia tuh muatannya ke sana, apa namanya, medannya ke dalam. E2 gitu kan. Nah, kalau ini diproyeksikan ke sumbu X, ini kan ke sini. Sama ke sini kan, ini kalau diproyeksikan ke sumbu X ke sini. Jadi ini sama ini saling menghabiskan. Sedangkan di sumbu Y-nya mereka berdua tuh kayak apa ya? Istilahnya menjumlahkan gitu ya. Jadi kayak gabung gitu. Makanya yang sumbu X-nya yang habis, sumbu Y-nya yang ada. Oke, Christopher. Ini mengapain kan lupa jadi guys. Oh iya, ini Kak sama si lambda bisa keluarin. Oh, berarti ini DL. Tadi kita soalnya ngambilnya deki, ini ngambilnya DL dulu. Karena ini D ya udah ini tambahin aja D depan. D theta. Bukan lagi. R bisa keluar nggak? Bisa sih. Integral dari
minus pi per 2 sampai 0 d theta. Oh, sorry. DL ya. DL-nya itu, oh no, jangan dikeluarin dulu. DL-nya ini kita bisa gantikan. Tuh, ini apa sih ini, woi? Leh, ini siapa yang ngechat ya? Halo, Zoom user. Ini berarti kan kita ganti sama R d theta. R nggak ada nyambungan sama D kan? Kita bisa keluarin juga nanti bisa dicoret sama yang R bawah sana. Berarti. Bentar, tanggung lagi ngitung ya. Yang ngechat, bentar, takut lupa lagi ntar. Bukan, lupa tadi mau ngeluarin nih, aduh. K dikali dengan lambda dibagi dengan R kuadrat. Ini bagi R aja lah. Integral dari 0 sampai pi per 2. Berarti karena R nanti yang di sini udah dicoret, jadi di sini d theta aja. Ini sama ini kita bisa gabungin jadi K dikali pi dibagi R. Ini gini lah. Ini integral dari pi per 2 sampai, ini kan kita kayak bisa pakai sifat yang kalkulus itu loh, apa ya namanya, yang kayak continue gitu. Karena ininya 0, sininya juga 0, itu bisa nyambungin gitu. Ya enggak? D theta. Arahnya minus. Oke. Sama dengan K dikali dengan lambda bagi R. Ini apa nih? Loh, kok tinggal tetanya doang? Tinggal teta. Ya. Cosnya woi, belum dimasukin woi. Ini kan ada cosnya tadi. Aduh. Cos theta. Sorry. Cos theta. Waduh. Berarti ini ya cos theta lah gitu lah. Cos theta, d theta. Integral dari cos min sin ya? Min sin apa sin? Gak lupa nih. Waduh, udah 10 orang aja yang ngechat, bro. Ada apa nih? Wadah R kenapa hilang? Dicoret. Ya, terima kasih yang udah membantu menjawab di ini ya, di apa? Di chat ya. Oke, pieces and seal. Oke, DL sama dengan R d theta dari mana? Oke, YouTuber bang, bukan bang. Oke, saya akan coba menjawab ya kawan-kawan yang L ini R d theta dari mana? Ini soalnya luas busur, bukan luas busur sih, panjang busur lah lebih tepatnya. Kita kan mau nyari panjang ini nih, panjang dari sini ke sini itu berapa? Dari titik ini ke sini. Itu kita pakainya panjangnya itu kita anggap L. Dan untuk mencari panjangnya itu kita tinggal ngalihin aja si jari-jarinya sama si sudutnya theta. Ya karena yang kita pakai itu partisinya, berarti ya tinggal DL sama dengan R kali d theta itu sih. Tunggu saja udah bang. Gua takutnya ini bro, ini tadi apa kan tadi gue ngapain bro? Halo, tadi apa nih? Turunan cos theta apa? Sin apa? Turunan integral sin. Sin. Sin ya, thank you. Tinggal dimasukin aja pi per 2 sama min pi per 2 ya. Oke. K dikali lambda dibagi R sin pi per 2 sin 90 itu 1 dikurangi min sin 9 dikurangi min dikurangi sin min 90. Sin min 90 itu min 1. Min ketemu min kan positif ya. 1 tambah 1 2. Ini kah? Oke. Apa yang diketahui? Ya Allah. Yang diketahui kan Q-nya ya. Kenapa? Aduh, sabar ya guys ya. Deki
Oh, jangan. I sama dengan lambda. Kok ya lambda dikali L. Berarti kita lambdanya diganti aja. Sama dengan Q per L. Salah? Salah? Nggak diketahui juga nih jangan. Oh, R ya? Lupa. Bang, nanti pas KBF ada Zoom kita. Nggak ada, bro. Gue digebugin yang ada. Digebugin Bapak dosen. Mana tadi mau ngapain, ya? Oh, iya. Ini salah. Kita pakai nyara aja. Bisa kan? Nah, kan enak. 2K kali Pi-nya, Pi, lambdanya itu kita kasih R kuadrat. Ya Allah. 2K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya? Q-nya, oke. Q-nya ini harusnya sih, bentar ada yang salah nggak ya? Ini kita pakai yang mana nih? Dua-duanya 5 picocoulomb. 5 lah, kita tulis 5 kali 10 pangkat. Pico tuh minus 12, harusnya 12 kolom. Dibagi R kuadrat, R-nya tuh berapa? 4. Karena senti kita kali ke meter, kasih min 2 gitu, ke kuadrat. Nah, tolong para imba kalkulator. Berapa? Halo, brother. Tolong, brother, dihitung, brother. Sekarang dicek ada yang salah nggak integral. Ada yang salah. Dikali. Oh. Kayaknya kuadrat nggak ya? Soalnya tinggal 1 tiba-tiba kayaknya kan jadi curiga. Deki berubah lambda. Ini R-nya coret. Jadi ini bisa dikeluarin, ininya gabung. Oh iya lupa. Berarti gini ya. Sama aja sih, ngapain dikotakin lagi. Oke. Sekarang pada ngechat. Boleh. Boleh privat berdua. Boleh bang. Punten bang, tadi itu cos theta dapat dari mana ya? Cos theta. Ini maksudnya yang gimana di sini? Di sini siapa tadi yang nanya? Sekalian ada yang tolong dong, hitungin dong, hai, imba kalkulator. Tolong imba. My brother. Siapa nih, my brother? Ada yang hitungin dong, tolong dong. Gue nggak pegang kalkulator. Cos tetanya nih dari sini. Tadi soalnya tetanya tak ambilnya di gini. Ini ada gambar sih, tapi nggak jelas. Nah, ini kan ke sini. Scroll dulu bang, mau ke bawah, oke. Oke, tadi kan tetanya gimana ya? Tadi ini ada E jadi arah ke sini. Nah, ini sebuah kenapa bang? Bagi-bagi bang. Nah, di sini tak ambil tetap. Dan di sini juga kayak nggak ditentuin gitu loh. Kalian mau ngambil sin boleh nggak ya? Aku ngambilnya, aku gue milih cos. Gue ngambilnya di sini sin, di sini cos sih. Soalnya gue ngambil datanya di sini. Oh ini yang ASMR. Hey, 56,25. Terima kasih Daniel. Terima kasih Mbak yang baca. Terima kasih yang namanya tuh. Yang bukan namanya tuh namanya titik. Berapa tadi 56,26. 56,25. Terima kasih. Ini berarti satuannya Medan kan? Newton per kolom. Benar kan? Newton kolom apa? Newton. Ya itulah. Arahnya lupa. Tadi minus C.
Ada yang mau dipertanyakan kembali? Saya tunggu 5 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5 dah. Oke, kenapa ada bocil di sini? Hei, bocil reply. Ini bukan jam bocil ya, adik-adik. Dilarang nonton yang di bawah 13 tahun. Ada yang ditanyain nggak? Apa punya cara beda, jawabannya beda gitu. Soal-soal kayak gini tuh kadang ngejebak sih. Kayak tadi si Christopher itu pertanyaan itu bagus sih benar. Karena kalau kita nyangkanya ini karena kita sama-sama Ki ya, bisa aja kita ngiranya ke sana gitu. Nanti yang ada di sumbu X, yang di sumbu ini yang habis. Bagus tuh si Christopher pertanyaannya. Terima kasih Christopher. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini soal tentang udah masuk potensial listrik. Potensial listrik kalian mau napas dulu nggak? Nggak usah napas lah ya. Masih bisa hidup kan? Sebuah kawat dengan panjang berhingga dibentuk seperti pada gambar. Jika rapat muatan dari kawat adalah yang diketahui rapat muatan. Karena ini kita yang tahu panjang, rapat muatan itu kan ada 3 ya. Ada yang lambda, ada yang rho gini, sama ada yang rho. Yang kita pakai yang ini. Widih, kayak ini ya, kayak lambang apa gitu. Pusat. Ini apa nih? Woi, ada yang lagi explore rumah hantu. Siapa nih? Ini ada siapa yang nonton anime, hei? Keren banget tuh. Kita lambdanya berarti pakai Q per L. Karena ini panjang itu ya. Oke, ini ada 3 ini ya, 3. Kita bisa jadi 3 aja. Ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Terus kita pen lagi. Panjangnya berhingga. Panjangnya berhingga, guys. Dibentuk seperti pada gambar. Jika rapat muatan dari kawat adalah jari-jarinya berapa, Bang? Ini ada R tapi kok nggak di... Bentar. Mungkin persamaan kali bentuknya. Oke, kita coba di daerah 1. Iya, bersamaan. Aman ya? Oke. Di daerah 1 dulu. Itu berarti daerah 1 ini kan sama dengan 2 ya. Nanti kita tambah aja lah. Yang ditanya juga si potensial. Potensial itu yang rumusnya kan ini ya. I sama dengan K dikali I dibagi R ya. Bener ya? Ya gitu. Dan dia ini bukan vektor. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh jaraknya aja. Jadi kita ini nggak perlu ini sih, nggak perlu kayak capek-capek nentuin si vektornya itu loh. Paling kita ya nentuin si ininya aja, si potensial dari batang yang lurus ini sama yang lurus ini sama yang lingkaran ini itu berapa kontribusinya ke titik P ini di sini. Oke, kita coba. Ya ampun, ini chat ada 21, kalian ngapain kan? Ada yang nanya takutnya bisa. Oh ya, yang nanya nanti kalau misalnya nggak kebaca bisa ngomong aja ya. Atau mau, Bang salah itu. Woi salah boy gitu kan. Silahkan on mic aja. Takut nggak kebaca. Kita coba yang satu aja dulu. Daerah 1 sama daerah 2 ini kan dia lurus ya. Jadi kita pakainya V-nya sama dengan integral dari dV gitu. Sama dengan integral dari dV kan kali Q. Muatannya dia tadi nggak diketahuin ya. Kita pakai dq berarti per R. Terus ini berarti kan dia mulai dari sini. Kita kalau ambil partisi ini kayak dq gitu. Sampai ke ujung sana kan. Dan panjangnya dia 2R. Berarti kita kalau misalnya mau ngasih batas, berarti ya dari R sampai ke 2 tambah 1, 3 R. Oke, berapa nih integral? Integral dari R sampai 3R. Dq-nya kita ubah jadi lambda dikali dengan dl dibagi dengan R. Oke, dl-nya itu kita tadi diketahui di soal. dl-nya kan 2R. 3R
dikali dengan lambda 2R. Bentar. Ini R yang bawah sama R yang atas sama. Oh, beda. Yang bawah pakainya R kecil ya. Jadi si R kecil ini tuh jarak dari si titik ini, titik pusat si P ini ke si partisi. Partisi ini kan nantinya kita akan bergerak nih, diintegralin. Jadi kalau di sini, jadi dari sini gitu, ke sini tuh si R. Kalau misalnya ada partisi kita ambil sini, ya dari sini ke sini juga R gitu. Nah, R-nya itu yang berubah-ubah. Jadi harusnya mau beda. Ini karena K lambda sama, kok nggak ada DL-nya? Wah, salah nih, salah bentar. Ini sesat lagi nih, menyesatkan. Kenapa DL? Kan kita pakainya R ya. DR. Ini DR. Berkata sih? Jadi harusnya ini R-nya sama apa enggak ya? Enggak, takutnya salah guys ya. Kalian diem-diem aja lagi, gue kan jadi takut guys. Kalau kita pakai DR, itu berarti kan jarak dari sini ke sini ini. Bentar. Oke. Betul Bang. Hah? Udah betul itu caranya. Oke, terima kasih. Siapa ini? Dengan siapa saya berbicara? Kawanku. Yo Iqbal. Woi, Iqbal. Halo Iqbal. Berarti integral dari super R ln L. Ln R ya? Iya betul lem. Nanti itu hasilnya angka kok Bang, bukan persamaan. Oh, udah ngitung. Keren banget, bro. Keren. Ntar kita samain hasilnya sama kayak K dikali Bang, Pi. bedanya integral dari 0 sampai R apa ya, Bang? Sampai 2R. Mana? Nah, itu kan R sampai 3R. Ya. Kalau bedanya dari 0 sampai 2R sama apa beda? Oh, ini soalnya kita mengacunya pada titik pusat sih. Ini kan yang gue pakai si 0,0-nya tuh kayak di sini gitu. Nah, ini mulainya tuh dari sini kan ini kan jaraknya R. Nah, ke ujung sini si dari titik ini tuh berarti kan 1 tambah 2 gitu, 3R gitu. Oh, berarti dari pusat ya, Bang? Oke. Makasih. Coba, tapi kalau mau dicoba pakai yang 0 sampai 2R, coba gimana? Kalau 0 sampai 2R, misalnya ini 0, 2R, ln 2R dibagi 0. Ln 2R, ln tahingga. Ya enggak? Berapa tuh? Ya enggak? Ln berapa ya? 3R. Dikurangi ln R. Tutup dah. K dikali lambda. Ini kan bisa jadi ln 3R bagi dengan R. Itu. Ini syarat aja. Oh iya ya. Oh iya bener dong. Dan 3. Keren si Iqbal. Oh pasti Iqbal CJR. Berapa nih angkanya nih? Tolong nanti dihitungin ya. 9 kali 10 pangkat 9. Lambdanya tadi di sini itu 6 nano, berarti 6 kali 10 pangkat min 9. Kali ln 3. Tolong dihitungin ya. Sekalian gue mau cari yang lingkaran. Lingkaran itu berarti kedua. Jawabannya K kali. Wih, bocil kematian. Iya, bener bang. Mamamu pasti bangga. Karena lingkaran itu kan kita pakai oke sama aja sih harusnya kita. Beda ininya aja dari berapa enak kan kita. Sudutnya kita pakai sudut dari 0 sampai pi aja dah. dv berarti K kali Q kali dq, maaf. Per
si dekinya diubah jadi dari 0 sampai pi, K-nya keluarin aja. Deki itu berarti tadi apa? Lupa. Lambda dikali DL bagi R. Oh, kok DL lagi? DR. DR. Bener bang, DL bang. Oh iya, maka nanti pakai ini ya? Pakai yang kayak theta itu lagi ya? Iya, nanti DL sama dengan R d theta. Oke, thank you. Oke, DL sama dengan tadi panjangnya berapa? Jari-jarinya R, d theta, R. Ini R juga jari-jarinya, ini R besar ya. Masih dihabisin. K dikali lambda bisa keluar. D theta. Ya theta sih. Katanya dari, kok nih R sih ini pi ya guys ya. Dari pi sampai, ini yang ngecat nih. Om itu ke satu sama kedua yang lurus mendatar besarnya sama apa enggak saling menghabisi. Apa ini bro? Om itu ke satu sama kedua yang lurus mendatar besarnya sama apa enggak? Punten yang namanya lintang. Maksudnya gimana ya? Saya bingung. Ini mau apaan gue nih? Pi dikurangin. K dikali lambda dikali pi. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Lambdanya tadi 6 kali 10 pangkat minus 9. Pi-nya ya, pi aja lah. 3,14 gitu. Nanti ini daerah 2 diketahui berapa pi-nya. Nah, nanti kalau kita mau nyari V total, karena dia vektor ya ambil aja V1. Kok gitu sih. V1 tambah V2 tambah V3. Gitu. Berarti 2 kali yang ini berapa nih? Ada yang udah ngitung? Bang, kok itu per R besar, Bang? Kok yang sebelumnya per R kecil? Oke. Nah, ini hai. Itu yang 5,93 kali 10 pangkat min 4 yang mana ya? Halo, brother. Yang pertama, terima kasih. 5,93 kali 10 pangkat min 4. Oke. Serius? Kenapa min? Ini pangkat 9 kan habis. 9 kali 6 berapa? Oh, dan 3-nya kali ya? Nah, kalau salah, sesat, salahin si Hai ya. Tapi namanya Hai dia. Enggak nama asli. Wih, keren banget partisipannya. 58. Kayak lagi ngajar kelas beneran. Kita takut. Oke. Yang tadi ada yang nanya ya. Yang pertama, kenapa pakainya R kecil? Yang kedua, R besar. Ya, itu tadi. Soalnya si R-nya ini, itu kita kayak, apa ya bilangnya? Kita kan ngambil partisi gitu, kayak ada batang. Kita ngambil partisi di sini. Ini deki. Dan dia tuh, panjangnya dia tuh DR. Nah, jarak si DR ini ke titik pusat P, itu R. Nah, ini kan kalau tadi emang gua ngambilnya di ujung sini sih, makanya mungkin bingung ya. Soalnya kan kalau di ujung sini pas banget R gitu. Tapi kalau gua pindahin dikit ke kiri itu udah bukan R besar lagi. Udah kayak R besar ditambah 0,00 berapa gitu. Makanya gua pakai R, gitu. R kecil. Siapa tadi yang nanya? Oke OC, apakah sudah terjawab? Oke OC, maaf tadi nggak dijawab ya. Oke OC. Bang lagi tamatin KBK, iya. Nanti kalau udah tamat, katanya ada ending rahasia. Ada yang ngitung yang kedua? Yang pertama ada yang ngitung nggak?
Gue mau ngitung cuma nggak ada kalkulator. Kalian percaya dengan jawaban teman kalian ya? Nih, gue nggak ngitung yang di sini nih. 59,32 Bang. 59,32. Ada kali 10 pangkat minus berapa nggak? No. Nggak ada. Terima kasih. Siapa ini? 59,32. Makasih. Ini berarti kan volt ya. Yang ini berapa Bang? Ada yang hitung? Berapa kali 10 Bang? Oh si high ini high. Kamu meleng kayaknya high. Karena jangan high-highin orang terus ya. Berarti nanti tinggal 2 dikali dengan 59,32 ditambah. Nah, ditambah yang ini nih berapa nih? Tolong. Tolong. 169 Bang. Thank you. Keren itu. Nah, ada kalian hitung sendiri nih berapa ya? Volt gitu. Gue bisa sebenarnya pakai kalkulator. Kalkulator guys. Biar cepet ya kan. 69 ditambah 2 dikali 59,32. 11 bener ya? 118,64. 118,64 volt. Ada yang beda hasilnya? Sorry gue tadi miss lu. Itu cara bikin batas tuh gimana sih lu? Oh iya. Batas. Oke, Dava. Mujahid Abdullah. Cara bikin batas ini kita tadi tuh pakai yang ini mau aja lah. Kan ini dia minta di titik P ya, titik pusat. Nah, terus ini tuh kita potensial listrik. Nah, karena ini kan potensial listrik, ini kita bagi 3 nih. Nah, untuk yang medan 1 ini, bukan medan apa ya, potensial di yang 1 ini, itu kan panjangan dia R ya, kayak kita nganggap ini kayak kawat panjang. Nah, jarak si dia dari titik P ini kan di sini tuh R. Kalau kita ambil di sini nih misalnya, gimana ya, ntar coba ambil di sini. Ini kan ada partisi deki, panjangnya DR. Nah, dari sini ke sini itu kan R jaraknya. Nah, batasnya kita mau ngambil dia batasnya dari sini, si ujung ini paling ujung sampai ke ujung belakang sana. Nah, di sini kan dia berarti R ya. Kalau di ujung sini dia tuh kayak dari ujung sini kan tinggal R ditambah 2R gitu. Jadi 3R. Kalau dari ujung ya. Dari ujung sini. Bukan 0 ke 3R udah. 0 ke 3R. Iya. Dari Enggak. P kan bisa nggak sih kayak gitu? Enggak, soalnya kalau dari 0 kan dia berarti mulai dari sini nih. Sedangkan di sini dia tuh kawatnya nggak ada. Kawatnya cuma ada dari R plus 2R lah. Jadi 3R. Kalau di sini ada kawatnya, bisa itu jadi 0 sampai 3R. Nah, terima kasih Nimo. Tumo, dirimu menjawab sendiri. Itu yang satunya gimana lu? Khawatir lu. Yang ini, yang lingkaran. Setengah lingkaran. Yang lingkaran bisa pi dari? Nah, ini karena kan bukan satu ya. Kalau kita setengah lingkaran ini kan sudutnya pi. Dari 0 ini sampai pi gitu. Ya udah, masukin aja. Dari situ. Karena dia melengkung sih. Terus nanti kita cari si DL. Kalau melengkung udah pasti kayak gitu tah? 0 ke pi. Nggak selalu ke pi sih. Kayak bisa mungkin pi per 2. Atau mungkin berapa ya. Kalau satu lingkaran penuh kan beda lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah terjawab belum? Nyimpulinnya gimana dulu kalau misalnya itu pakai pi? Terus pakai pi per 2 gitu? Atau emang diketahui nantinya? Ini sih, kayak misalkan kalau bentuk lingkarannya tuh biasanya kayak misalkan seperempat lingkaran ini kan berarti dia 90 ya sudutnya. Ya udah kita dari 0 sampai pi per 2 gitu nggak apa-apa. Kalau dia ditambah lagi ya tambah pi per 2 lagi kan. Jadi ya pi yang di sini. Jadi nambah lagi ya nambah lagi tempatnya. Bukan lingkaran ini kayak. Oh iya ngerti. Dulu yang itunya gimana dulu? Yang bagian 3-nya? Bagian 3 sama aja sih.
Kan bagian Sama kayak 1. ya bagian 3 sama kayak 1. Jadi kali 2 aja Oh. bagian 1 ini. Bagian 1 kan dapat ini nih. Nah, bagian 2-nya ya udah 2 kali ini ditambah si V yang punya V3. Oke, thank you dulu. Oke. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan level selanjutnya ya. GG nggak, guys? Oke, lanjut ya kalau nggak ada. GG, Bang. Sebuah kapasitor keping sejajar tanpa dielektrik memiliki kapasitansi C-nya 30 mikrofarad. Kapasitor tersebut kemudian diisi dengan beberapa bahan dielektrik seperti ditunjukkan pada gambar, di mana bahan dielektrik dengan konstanta K2 itu sama dengan 1, K3-nya sama dengan 3, masing-masing menempati setengah permukaan kapasitor. Masing-masing. Oh, setengah per... Oh, K2 dan K3, iya, setengah kapasitor. Kirain semua. Lalu dihubungkan dengan baterai 15 volt. Oke. Kemudian bahan dielektrik dengan konstanta K1 sama dengan ini sini dihubungkan pula pada kapasitor tersebut. Pada keadaan setimbang, besar muatan yang sekarang tersimpan pada kapasitor pada keadaan setimbang, besar muatan yang sekarang tersimpan pada kapasitor yang terisi bahan dielektrik tersebut adalah oke. Kita tadi diketahui kapasitansinya ketika dia ini nggak ada si K1, K2, K3, jadi nggak ada bahan dielektriknya. Jadi ya bisa dianggap kayak dia tuh udara lah, kosong gitu. Nah, kayak yang kita tahu kan rumusnya untuk apa ini kapasitansi itu kan si epsilon dikali dengan A bagi D. Kalau salah tolong koreksi. Nah, kalau C kita bilang C aksen gitu lah ya. Ini ketika udah ada bahan dielektrik, ini sebenarnya bisa aja kita kayak C0 dikali dengan K, di mana K-nya adalah konstanta dielektrik. Nah, berarti kita anggap aja ada 3 di sini. Kita anggap ada 3, emang ada 3 gitu kan ya. Yang pertama, itu yang punyanya, kita ambil yang K1 aja dulu lah. Berarti kan kita C1 sama dengan si epsilon 0 dikali K1 dikali dengan A-nya di sini kan berarti ini kapasitor ini dia apa ya, luasnya ini emang A gitu loh, maksudnya dia sepanjang si kapasitor itulah, panjangnya A. Untuk D-nya sendiri, D ini kan dari ujung sini ke sini ya, jarak antar si apa sih namanya plat ini lah. Berarti kan dari sini ke sini ini kan D/2. Oke, kita tulis D/2. K1 udah diketahui, ya udah kita tulis aja, berarti ini kan jadi 2 kali K1 kali epsilon 0 dikali dengan A bagi dengan D. Nah, K1-nya berapa? K1-nya 2. 2 dikali 2. Nah, epsilon 0 dikali A dibagi D ini kan C ya. Nah, C-nya 30. Biar nggak usah banyak itu, kita tulis 4. Mau dihitung sekarang kan nih? 30 kali 10 pangkat min berapa tuh tadi? 10 pangkat min 6 ya. 30. 3 kali 4 kan 120 ya. 3 kali 4 120 kali 10 pangkat min 6 gitu. Ini untuk yang kapasitor 1. Nah, yang kedua itu C2 sama kayak tadi lah. Kali dengan K2 dikali dengan A. Nah, ini A-nya beda nih. Karena dia kan cuma setengahnya, separohnya lah. Di A/2 gitu. D-nya pun dia separohnya juga kan, D/2. Dua-dua bisa saling coret sih sebenarnya. Jadi epsilon 0 dikali dengan K2 dikali dengan A dibagi dengan D. Ya kita ambil K2-nya tadi berapa? 1 dikali apa ya? C ya, C-nya 30. 30 kali 10 pangkat 6. Yang udah satunya hilangin aja deh. Yang ketiga. Artinya sama sih yang ketiga juga ya. Dia mirip kan. Epsilon 0 dikali dengan K2. K3 bedanya. A/2. Oke, theta. Itu A ya guys ya.
coret, berarti K3, kenapa sama dengan lagi? Ih. Sorry. K3 dikali dengan epsilon 0 dikali dengan A dibagi D gitu. K3 tadi berapa? 3. 3 dikali 30 kali 10 pangkat 6. 90. 10 pangkat 6. Oh ya, ini satuannya apa ya? Farad ya? Lalu yang ditanya pada keadaan setimbang. Oke, ini kan kita kayak ibaratnya rangkaian lah. Jadi K2 sama K3 sama K1 itu kan di rangkainya dia nggak sejajar gitu. Kalau K2 sama K3 kan dia dirangkai paralel. Jadi kalau bentar, kalau K2 sama K3 kita C berapa? C2 dan C3 itu kalau digabungin jadinya karena dia paralel ya. Dan kapasitor kalau paralel itu mirip kalau kalian ngerjain rangkaian hambatan tapi seri. Jadi tinggal ditambahin aja C2 ditambah C3. Jadi berapa C2? Nah, ada yang cek. Mungkin bisa digambar ulang, Bang. Apa tuh murid Bu Rena? Apa yang digambar ulang, Bang? C2-nya tadi 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5 lah udah terakhir. Ditambah 9 kali 10 pangkat 5. Maksudnya gimana ya? Digambar ulang rangkaiannya gitu. 9 tambah 3, 11. 10 pangkat 5. Kapasitornya. Gimana nih? Ini udah ada gambarnya, bro. Kok gue salah ya? Gue salah. Ini yang C2, C3 paralel bukan ya? Paralel kan? Apa seri? Paralel. Paralel ya, bro. Thank you. Yuk, benar. Nanti gue gambar, bentar. Gue ini dulu yang kelas 1. Berarti nanti kalau C total, ini kan karena dari C2, C3 nanti kan. Oke, ini gue gambar sekarang. Bang. Ya. 9 tambah 3, 12, Bang. Terima kasih. sorry. Makasih. Ini berarti kan kalau misalkan K2, K3 tadi di sini ya kayak gini lah contohnya kalau digambarin lah. Gak tahu ini bener apa enggak gambarnya begini. Tapi yang gua tangkap gini sih. Nah, Setuju, Bang. kan. Kenapa, bro? Bener sih, Bang. Kayaknya kayak Bener. gitu. Oke. Nah, ini kan tadi udah dapat nih rangkaian penggantinya C2, C3 kita namain lah kayak misalkan dia apa C4 gitu ya. Kayak nama bom. Apa lah. Nah, C4 nanti dapat jadi berubah lagi kayak gini kan. Yang ininya C4, yang ininya C1. Nah, karena dia seri, berarti cara ngerjainnya C totalnya nanti kan kalau ditambahnya jadi C total lah, kita namanya C apa CT gitu. Jadi 1 per C1 ditambah 1 per C4. C1 tadi berapa? 12. 10 pangkat 5. Tambah 1 per C2, C3-nya 12 juga kali 10 pangkat 5. Oke, berarti ini 1 per CT-nya itu C total ini 1 per 6 ya. Kali 10 pangkat 5 gitu. Berarti C total ya. 6 kali 10 pangkat 5. Farad. Yang ditanya besar muatan yang sekarang tersimpan pada kapasitor. Oke, besar muatan itu Q sama dengan C dikali dengan delta V. Q-nya yang dicari, C-nya tadi ini 6 kali 10 pangkat 5. Voltasenya tadi di soal dikasih tahu sih. 15 volt. Apa 15 kali 6? Bener nggak ini ya? 90, Bang. 90.
60 kali 10 pangkat 5 ini salah nggak? Ada yang salah itu nggak? Karena kalian lihatnya diem-diem aja. Takutnya ada yang salah ngitung, didiemin lagi. Bener bang, bener. Beres. Masuk akal. Ya. Yang gitu. Ini berarti kolom. Ntar gue coba cek lagi ya. Takutnya ada yang salah gitu. Oke, tadi ada yang ngechat. Mungkin mumpung lagi kosong nih, barangkali ada yang mau nyatet juga sekalian ya. Sekarang gue istirahat. Tidak menghela napas. Ada yang ngechat siapa ya? Record. Oh, nggak jadi. Oke, nggak apa-apa. Lintang, Anda jangan teman saya yang dulu saya SMA sama saya. Halo Lintang. Lain lu. Oh, lain. Lu mau nanya sih lu. Ya, boleh. Itu yang rumus dulu, yang C2 itu K2-nya dari mana sih? Oh, dari sini. K2 K1-nya tuh. Itu kan dirumusnya kan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Nah, Ya, itu ini. masukin K-nya gimana? Oke. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Ini itu sebenarnya kalau dari apa ya namanya, hukum apa lupa. Tapi dia tuh ketika eksperimen, siapa ya? Pokoknya eksperimen tentang si kapasitor ini. Ketika ditambahkan bahan dielektrik, maka nanti akan ada faktor K gitu. Jadi kalau C aksen nih, C ketika telah ditambahkan bahan dielektrik gitu. Misalkan ditambahin K1 gini, kayak bahan ada 1 gitu. Itu nanti bakalan rumusnya ditambahin K aja, mau tambahin apa namanya, si konstanta dielektriknya bagi dengan D. Nah, untuk yang lain juga gitu. Nanti si K ini tuh nempelnya sama si epsilon gitu loh. Jadi ya kalau misalnya epsilon di atas, jadi kali K di atas gitu. Oh, jadi itu tuh pakai C aksen lah. Betul. Yang dipakai Oh, kalau kita ngitung semua dielektrik kayak gini ini pakainya rumusnya C aksen itu tadi. iya. Soalnya dia kan udah ada bahan dielektriknya tuh. Dia ada konstanta dielektrik. Kalau Oke, misalkan thank you. oke. Kalau misalkan kayak gini bolong gitu, nggak ada apa-apanya gitu, angin doang atau apa. Ya kalau angin pun itu sebenarnya konstanta dielektriknya itu sekitar berapa ya, kalau nggak salah 1, berapa gitu. Jadi buletin jadi 1 lah. Nah, kalau 1 kan kayak nggak ngaruh apa-apa. Nah, kayak K2 ini loh. 1. Jadi nanti kalau misalkan nggak ada bahan dielektriknya, pakainya yang biasa, yang nggak dikali K. Oke kawan-kawan, apakah ada yang ditanyakan lagi atau mungkin apa? Udah ngitung tapi beda dapatnya. Nggak apa-apa, sharing. Kalau nggak ada, gue lanjut ke soal ada yang mana kayaknya di chat. Kata Ilham lanjut. Oke. Ini tutor prot, hai tutor apa Anda? GG Bang, nomor 4 tamat. Iya nih. Stake terakhir nih. Yang melawan bos nih. Ini adalah soal tentang arus arah berarti harusnya. Bab 3. Kita baca dulu aja soal. Untuk rangkaian gambar di samping diketahui R1, R4, R5. R5 plus R6, ini serius nih. Sama dengan R7. Sama dengan 1 ohm. R2 sama dengan 3. R2 sama dengan 3. Apa sih maksudnya R2 sama dengan R3 sama dengan, oh gitu maksudnya. V0 sama dengan 1 volt, V1 sama dengan 3 volt, dan V2 sama dengan 5 volt. Ini salah nggak nih ya orang nulis? Apa gini? Ini soal terakhir Bang. Iya nih. Itu di rangkaiannya seri kok bang. Kayaknya seri ya? R5 sama 6 seri kok. Mana sih? Jadi nggak masalah kalau ditambah. Oh nggak masalah ya, oke. Bentar. Gue minum dulu bentar. Haus guys ya. Kalian kalau mau minum, minum aja. Nggak ada yang ngelarang ya guys. R2, R6. Ini kayak pakai ini ya, pakai apa? Hukum Kirchhoff kan. Oh ya boleh kalian kalau misalnya sambil ngitung juga. Mau minum bentar lah.
Oke, lanjut. Ya, mangga. Bu Rektor izin ke toilet. Ini ada from, oh, feedbacknya kagak ada coy. Nantilah, boleh untuk feedback nanti mungkin menyusul ya setelah ini ya. Kalian boleh kalau misalkan, wah ini si abangnya ngaco nggak jelas. Komen aja guys ya. Ya nggak apa-apa. Bu Rena mah kalau telat masih dimaafin. Ini kalian nama-namanya aneh-aneh dah. Iya silakan ke toilet. Oke. Yang ditanya apa tadi? Pegangan pada BA. Oke. Ini dari sini sama sini. Ini kita pakai ini aja, pakai apa? Hukum Kirchhoff ya. Karena hukum Kirchhoff itu ada dua, yang satu tentang arus, yang kedua itu tentang loop. Nah, pada loop tertutup si beda tegangannya itu 0. Nah, kita tentuin dulu langkah pertama tuh arah loopnya seperti apa. Misalkan kita ambil ini yang sebelah sini tuh loop 1 gitu. Yang sebelah sini tuh loop 2. Nah, loopnya mau apa? Ini kan arusnya udah diketahuin deh soalnya kita muter kayak gini aja dah. Nah, yang sini harusnya juga dia udah ada yang sana kita gitu aja dah. Karena kita mau nyari dari B ke E gitu kan. Bebas sebenarnya kalian mau mulai dari mana aja, dari titik A gitu boleh, dari titik B boleh, dari titik E gitu. Misalnya kita ambil dari titik B gitu. Di B, nah ini kan kita ketika arus melewati suatu rangkai resistor, itu nanti akan berkurang I3 ya, I3 dikali R7. Nah, ini ketika melewati tegangan, dia juga sebenarnya akan berkurang karena ini sebenarnya tegangan harusnya kan ke atas gitu ya arah. Dia akan berkurang lagi. Mungkin ada beberapa orang yang kayak referensi positif negatifnya itu beda sih, kayak oh karena ini dia ketemu yang panjang dulu jadi positif gitu. Memang ada beda preferensi, tapi kalau kalian tetap konsisten gitu bakal sama kok hasil. Karena nanti kalau kalau gua kan ini dari R1 ke R3 R7-nya di sini negatif ya. Nanti V1-nya juga negatif. Tapi kalau yang preferensi lain dia nanti bakal pakai R3 dikali R7-nya positif, V1-nya juga positif. Nah, kalian bebas sih sebenarnya mau pakai yang mana aja. Asal jawabannya benar mah nggak apa-apa gitu. Udah bebas salahnya ternyata salah gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak ada yang nyalah. Terus kita sini, ini berarti bukan I3 lagi ya, I1 gitu. Ini udah balik lagi soalnya kan I3 nanti I2 di sini kan I2 I3 masuk balik lagi jadi I1 kan. Jadi I1 nanti arus di sini I1 dikali R4 itu berarti karena dia ada resistor I1 dikali R4. Nah, terus ini ada tegangan V2. Ya udah karena dia kan arahnya juga searah gitu sama silik. Nah, dia ada resistor lagi. Dia masih I1 gitu, arus I1 dikali R3. Itu nggak cukup, turun ke bawah bentar. Ini R1, berarti I1 dikali R1. Ini sama dengan VB. Balik lagi kan di sini ini coret aja sebenarnya sih. Ini kita bisa satuin misalnya. I1 ini R4, R3. R4. Mana lagi yang koinnya minus berarti? Yang ada I1 nyalain R3. Tambah R3. R3 tambah, oh ya tambah R1. Kurangi I3 kali R7 kurangi V1 ditambah V2 sama dengan 0. Oke. V1 R4 ini 1 ohm, R3-nya dia 2 ohm, R1-nya juga ini R berapa sih? Oh R4. R mana nih R1? R1 dikurangi I3, oh I3 emang nggak diketahui. R7, nah ini R7 1
V1 3. Nah, bentar. R7 ya 1 ya. Ini takut si R6 ini nggak jelas. R6 kenapa bisa ditambah R5? Tapi ya kalau kata sisa tadi nggak apa-apa sih. Soalnya dari mana bang? Ini yang soal nomor 5 sebenarnya gue ngambil dari PWG kok. Kalau kalian ada PWG buka aja PWG. Ada soalnya. Soal nomor berapa gue lupa tapi. Tadi gue mau ngapain kan? V1 tadi berapa? Tadi udah diketahui. V1 ini 3 tambah V2-nya itu 5. V1. Oh, jangan. Itu kan 4 ya. Min 4 V1 min V3 dikurangi enggak. Min 3 ditambah 5 2 ya. Udah kita bisa pindah ruas nih. Tapi dikali positif aja. Dikali apa? Ya itulah dikali negatif 1. Oke. Bila ini persamaan 1. Nah, kita belum selesai guys ya. Masih ada satu lagi loopnya. Kita ambil dari video lagi aja. IB min I2 dikali dengan R2 dikurangi V0 dikurangi I2 kali R6 dikurangi mana ya? I2 itu I2 dikali R5 ditambah V1 dikurangi I3 kali R7. Sebenarnya kalian kalau misalnya nggak mau pakai VB-VB-an gini nggak usah, nggak apa-apa sih. Gue cuma biar ini aja lah. Iseng-iseng. Kabut. I2, oke ini kita banyaknya I2 ya. Kita keluarin aja I2. R2 ditambah R6 tambah R5. Banyak juga. Lagi, oh bukan, beda. Nanti 3 dikali dengan R7 lagi ini I2 minus I2 oke R2 R6 R5 R2 mana R2 woi R2 kok nggak ada R2 oh ini 2 nah ini dia aneh nih kenapa dia R5 plus R6 oh berarti sama aja gitu ya R5 plus 1 gitu ya 1 dikurangi I3 I7 berarti R berapa R7 R7 nya 1 I3 finalnya berarti kan dia 1 juga I1-nya itu 3 minus 3 I2 dikurangi I3 tambah 2 yang sama dengan 0 3 I2 ditambah dengan I3 sama dengan 2 ini persamaan kedua. Nah kita akan mencari I3 ya. Sebenarnya ada hukum Kirchhoff lagi yang satu lagi ya tentang arus. Dengannya. I3 kali R7 yang di loop 2 memang negatif bang. Bentar. I3 pertanyaan dari UTS sudah dekat. I3 kali R7 yang di loop 2 memang negatif. Loop 2 ini ya. Iya negatif. Iya negatif kan dia arahnya ke sana. Gimana? Dia oh iya harusnya ini ya. Harusnya yang dipilih soalnya itu oh iya ya gini. Ini harusnya sebenarnya kalau yang I3 ini harusnya gue pakai buat di loop 1. Buat di loop 2 gue pakai harusnya sebenarnya I3 ini ke sana.
Dan kalau misalkan ada arus melewati resistor itu, ya itu bakal apa ya, berkurang gitu loh si potensialnya. Makanya gue pakai negatif. Tadi UTS sudah dekat, gimana? Oke. Tadi hukum Kirchhoff satu lagi tentang arus. Kita pakai arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Nah ini kita lihat di sini I1 kan masuk nih, I2 keluar, I3 keluar, ya udah I1 berarti kan sama dengan I2 ditambah I3 gitu. Persamaan kita yang ketiga ini. Kita ubah aja gitu. Misalkan persamaan berapa nih? Persamaan 1 gitu. Persamaan 1 kita ubah jadi I1-nya jadi I2 ditambah I3 sama dengan 2. Belum. Itu I3-nya tambah I3 sama dengan 2. 4I2. Ini kan 4I3 tambah I3 jadi 5I3 ya. Bang, VB itu representasi apa ya? Oke. Nah, brother abangku. Ini lebih ke ini aja sih, kayak beda potensial gitu. Kayak kalau di sini kan VB sama VE nih. Jadi di titik ini sama di titik ini tuh beda potensialnya berapa. Nah, untuk arus yang loop yang tertutup itu beda potensialnya 0. Jadi gua akan mulai dari titik B nih. Gua ambil di sini tuh VB, ada tegangan. Ketika gua muter dari sini balik lagi ke B sama dengan VB kan. Gue coret, sebenarnya nggak usah ditulis VB juga sebenarnya nggak apa-apa. Oke brother. Bang, I1 sama I2-nya. Bang. Ya. Kamu pakai acuannya mana ya, Bang? Misal keluar dari yang beda potensial yang plus itu ke nilai minus atau plus itu acuannya kayak gimana, Bang? Oke. Acuan yang beda potensial ini sebenarnya negatif atau positif gitu ya? Iya, Bang. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau gue pakai ini sih apa? Jadi kalau ini kan juga misalnya kan kita di loop 1 ya, lihat yang loop 1. Ini gue mulai dari B. Ini kan ada I3 sama R7 nih. Nah, kalau arus ya, gue pakai acuannya yang ini. Kalau arus yang ngelewatin suatu resistor, itu nanti dia bakalan berkurang tegangannya. Sebenarnya rumus yang kita pakai ini kan sebenarnya kayak sigma F ini sama dengan 0 untuk loop yang tertutup kan. Nah, I dikali R ini sendiri kan sebenarnya V kan, V3 gitu. Di titik R tegangan kurang. Ada juga sebenarnya yang dia positif. Nah, bedanya gimana? Kalau misalnya gue kan ini di sini negatifnya pas masuk ke sini. Jadi negatif I3 kali R7 yang di sininya gue pakai negatif juga karena harusnya V1 ini karena ini kan kutub positif ya, dia arahnya kan ke sana. Nah, karena ini berlawanan, gue ambil negatif. Nah, ada lagi yang si acuannya tuh gini. Jadi karena ini kita harusnya ke sana gitu. Diambil positif. Jadi I3 kali R7 ini positif. Nah, nanti pas nemu V1 dia positif. Karena dia nemu yang kutub ini yang positif dulu jadi positif gitu. Ada yang kayak gitu. Terus pas sampai sini dia positif. Pas sampai sini dia negatif karena ketemu kutub negatif. Padahal di sini juga positif kan. Nah, sampai sini ada yang tadi pakai representasi yang kedua itulah Bang. Bilangnya representasi kedua gitu. Dia bakal positif. Di sini gue negatif. Di sini dia di sini dia positif. Di sini gue negatif. Sebenarnya sama aja karena di sisi kanannya kan 0. Kalau dikali min 1 pun nanti persamaannya harusnya sama aja sih. Kalau pakai yang cara yang itu juga. Jadi mandang si potensial sama si arus yang melewati resistor itu positif negatif. Kalau konsisten mah sama. Asal jangan pakai digabung keduanya gitu, kayak harusnya dari sini ke sini dia pakai yang misalkan arah ke satu yang cara kayak gue gini misalkan ini negatif, terus karena dia ngeliat oh ini ketemu kutub positif dulu jadinya positif. Nah ini dia hasilnya nggak akan sama.
chatnya. Oke Bang, paham Bang. Makasih Bang. Yo, sama-sama bro. Oke, ini Bendel. Tadi ada yang nanya lagi nggak? Yang di chatnya ada nih, Bang, I1 sama I2-nya kenapa minus? I1 sama I2 ini di loop yang mana ya? Oh, tadi udah gue jawab juga sih sebenarnya, sama kayak tadi. Gue pakai acuannya emang mungkin beda, mungkin gue acuan sama. Ya benar. Oke, Bang harus 3 plus R7. Plus I3 kali R7. Oh ya, tadi udah kejawab juga ya. Oke, ini yang ini 3 I2. Ya, sama dengan 2. Nah, kita eliminasi aja ya. Sama ini kali kita akan mencari 3 ya. Ini kali berapa? Kali 3. Ini kali 4. Ini jelek juga ya. 12 I2. 15 I3 sama dengan 6. 4 kali 3, 12 juga. I2 plus berapa? 4 I3 sama dengan 4 kali 2, 8. Ini dikurang. Minus 2. 15 diambil 4, 11. I3. Udah pecahan, negatif. Harusnya nggak mungkin negatif. Karena kan ini harusnya sebenarnya udah ditentuin dari soal ya. Gue salah nggak nih? Tapi gue lanjut dulu lah. Ini kan masih I3 ya. Nanti jawab. Kalau yang nomor 5 ini emang gue kan ngambil dari PWiki ya. Harusnya jawabannya ada. Tapi ini bakal apa yang gue pakai kan beda. Yang di PWiki tadi itu dia pakai yang cara yang kedua tadi. Jadi dia ngambil V1 di sini positif. Ininya R3 kali R7 dia positif juga. Terus karena yang ditanya adalah VB min VA, ya udah paling gampang kan dari sini ke sini R3 udah dapat, nggak ambil aja, dijumlahin gitu. Berapa tuh? Minus 3. Oh ini udah nggak usah minus-minusan lagi nih, udah bukan di loop tertutup lagi. Tinggal tambah aja tegangannya. 3 kali R7 kali sama ya. I1 ini berapa di sini? Bisa ada 3. Berarti I3 nya minus 3 per 11. R7 nya tadi itu 1. Sisanya 3. Jelek ini ngasih lah. 33 diambil 3. 30 per 11 gitu. What? Bener nggak? Kalau ini gue bisa ngecek kalau yang ini jawabannya. Di PWiki kan ada pembahasannya ya. Gue cek dulu. Apakah benar adik-adik? Mana sih? Ini bab apa ya? Bab arus. Apaan yang satu? Punten bang, di loop yang kedua itu kan abang buat yang searah loop negatifnya. Terus yang I3 itu lawan arus loop, jadi harusnya. Terus yang I3 itu lawan arus loop. Jadi harusnya enggak minus kali minus ya bang. Berarti I3-nya itu. Iya. Bentar. Oh. Gue bingung sama yang itu sebenarnya. Nih. Kan gue loopnya ke sini ya. Arus yang gue pakai juga ke arah sini dari atas. Ini ke sini. Terus dari sini. Oh. Ya. I2 ini kan nanti gak gabung ke sana ya sama I3. I3 di sini masih di sini I3 juga. Boleh sih coba kalau misalkan nya positif ya. Jawabannya berapa? Gue cek bentar di bikinnya berapa jawabannya. Siapa tuh tadi tuh yang bertanya? Keren Anda. Anda hebat. Halaman berapa coy? Halaman berapa tadi ya? Bentar guys.
Oh, ini dia nih. Jawabannya, oh salah ya. Mungkin dari situ sih. Gue harusnya jawabannya 3 volt. Ya mungkin karena harusnya negatif tadi yang bilang oke oce, terima kasih. Itu di loop kedua ya. Di sini nih. Dia emang karena melawan sih. Di tiganya harusnya di sini positif gitu. Positif. Ini tadi gue salah di sini. Terus di tiga di sini positif juga, di sini positif. Berarti di sini jadi negatif. Kalau di sini negatif, apa lagi? Ya bang, semangat bang. Terima kasih. Ini negatif. Nah tuh, ada Bu Rektor ngirim feedback tuh. Ya guys. Jangan toxic Bang. ya. Ini kalau di PWiki R5 sama dengan R6 sama dengan 1, Bang. Kalau di situ R5 plus R6 sama dengan 1, Bang. Salah, itu yang salah tuh. Kurang ajar. Lagian ini seri juga kan, Bang ya? Kan harusnya bisa ditambah juga ya. Iya kan, bentar gue cek soalnya. Soalnya iya R5. Pantesan kok kayak. Tapi masuk akal sih Bang ya kalau ditambah Iya, masuk langsung. akal, Bro. Masuk akal. Bisa soalnya dia kayak mungkin di sini 0,5 ohm gitu, di sini 0,5 ohm ya bisa. Oke, terima kasih koreksinya. Ini sama dengan berarti kemungkinan juga gue nggak salah di arus sih. Coba ya kalau arusnya gue tetap ambil negatif ya. Gue mau ngeyel dulu. Bocil ngeyel kadang jangan nyerang guys. Ini negatif, terus di 3 kali R7, R7-nya tadi 1, terus yang beda tuh di R5 sama R6 ya. 1 tambah 1 di sini berarti nih. 1 tambah 1 ini 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Jadi di sini harusnya 4. Sini 2 lah. Minus 4. Nah, ini enak kan. Minus. Nah, minus. Kesamaan mana yang harus? Untung gue nggak usah di sini besaran kedua. Ini nggak usah dikali-kali dah. Ini ulangin dulu. Mohon maaf teman-teman, saya salah membuat soal. Bukan salah membuat, salah menyalin. Ini soal dari PWiki soalnya. Bisa dikopas, harus diketik. Minus 4. Kenapa minus ini? Dipositifin kan? Ya, dipositifin. Kan udah itu pindah. 4I2 ininya I3 sama dengan 2. Kurang kan 0. 4 I3. I3 0. I3-nya 0 berarti di sini itu sini 0 dikali 1 ditambah 3 berarti 3 volt. Jawabannya sama 3 volt ya. Alhamdulillah. Memang final boss guys ya. Mantap Bang. Iya bang. Ini Salah teorinya. nulis soalnya Bang. Hah? Salah nulis soalnya Bang. Salah plus minus aja udah berbahaya sekali. Oke, jadi kalau masalah plus minus cukup nurut yang tadi aja Bang ya. Ya, kalau apa namanya? Lu pakai yang mana nih? Ini siapa ya? Yang ngomong? Iqbal biasanya pakai yang mana coba? Kalau misalkan loop 1 nih. Ya sama sih kayak gitu. Sama kayak sama gini. Aja sih. Karena Sama. ntar gue coba buktiin ya di sini ya. Ini persamaan 1 kan bentuknya kayak gini nih. Ini gue pakai yang kayak gini. Nah, gue coba buktiin pakai yang cara kedua nih, ada. Jadi cara kedua ini ya arus dianggap positif aja kalau searah gitu. Nah, ini mungkin yang tadi Harusnya sama aja sih, Bang. Ya, sama aja memang. Yang tadi OKOC bilang apa ya? Harusnya yang melawan arus itu jadi minus. Nah, itu kayaknya pakai yang cara dua itu. Jadi kalau arusnya searah,
Ini R1 kali I1 jadinya ditambah gitu ya. Nah, gue harus bikin lagi kan. Kalian mau gue bikin lagi apa nggak usah? Gue bikin ininya. Persamaannya sama enggak? Ini dari titik B ya. B I3 kali R7 bertambah positif. Tadi kan di atas negatif. Ini temunya nih positif dulu. Oke, tambah I1. Terus ke sini. Ini I1 juga kan kali R4. Terus ke sini. Ini ketemunya kutub negatif dulu. Berarti ya udah negatif I2 gitu. Sini I3 kali R3 tambah I3. Sini ini I1 kali R1. Itu kayaknya ada yang salah deh. Di sini harusnya I3 kali R7 tapi dimasukin. Oh udah. Udah kan balik lagi ke video. Harusnya tadi gue nggak usah ngurus video juga ya. Tinggal ini sama-samanya 0. Ini kan sama aja sebenarnya. I berapa? I1 R-nya R4. Loh, kok ini 4 ya? Nah, sorry adik-adik. R3. R1. Mana V ada V lagi kan? Oh, V2. 4, 3, 1. 4. Harusnya sama aja nih. 4, 3, 1 kan 4 ya hasilnya. 4. Tambah V1-nya berapa? 1. V1 3. Kurang V2-nya 5. Mana I3 kali? Oh, ini belum gue masukin. Ada yang lupa I3 kali R7 plus I3 kali R7. Nggak dengan 0. Kan 4 kali I1. Ini ada apa nih? Nggak mau ke garis, guys. Easter egg kah? Ngebug kah? Wah, nggak mau ke garis. Oh, mau. Telat di gue. Minus 2. Min 2 I3 kali R7. Bisa ditulis juga kan kayak gini. I1 tambah I3. Oh, ini kan. 3 kali R7. R7-nya tadi berapa? 1, Bang. Nggak usah ditulis lagi R7. Sama dengan 2 pindah rumus. Persamaan 1. Sama nggak tuh? Sama kan? Wih, gaming nggak, guys? Tintanya habis. Tapi kalian kebaca kan? Ada kok. Di gua telat. Oh, ini ada orang nyoret kayaknya dah. Ada yang annotate kan? Oh, silakan, itu ada rektor sudah mengirimkan feedback ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain tentang arus arah? Paling tadi ya, kita pakai hukum Kirchhoff aja. Dan kedua hukum Kirchhoff-nya dipakai semua di sini. Hukum Kirchhoff 1, hukum 2 Kirchhoff. Kan ada yang arus sama ada yang loop. Ada yang ditanyain teman-teman? Ada di chat. Bang, PDF-nya dicoret-coret ini dibagikan adanya kah, Bang? Ya, nanti dibagikan di Drive Academic ya. Nanti recordnya juga insya Allah akan di upload.
Ada yang tanyakan nggak dari soal nomor 1 nih? Tulisan gue maaf ya, acak-acakan guys. Agak susah gitu kan. Gimana Bang, misalnya di drive akademik ya? Ya, mau di drive akademik di share di sana nggak apa-apa ya? Oke, jadi untuk PDF karena besok kan KBF Fisika, jadi sementara biar cepat nanti dikirimin di grup angkatan aja. Ini juga tapi nanti selanjutnya bakal ada drive akademik. Jangan lupa add OAKESMA ya untuk biar bisa dapetin link akademik sama kalender akademiknya nanti bakal menyusul semuanya. Itu ya guys, jangan lupa isi feedback tutor sebaya barangkali ngasih saran atau kritik ke Fadlu. Ya. Thank you ya semuanya. Oke, Sok mangga dulu. ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum tutup sebut nama dulu dong Bang. Iya, yang ketik KBF besok gampang pakai emot. Siapa tahu beneran gampang kan guys ya. Katanya essay itu. Oke. Ada murid Bu Rena. Ada UPT sudah dekat, ada UKOC. Yo. KBF besok. Kalian kok nurut ya di sini? Mau loh. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Yang mau belajar, jangan lupa makan. Besok kita KBF pagi ya. Oh iya, jangan lupa jangan belum enroll ke tempat ininya juga ya, ujiannya. Enroll dulu di Sipendi ya kalau nggak salah. Ya, terima kasih semuanya. Gue stop share dulu. Terima kasih semuanya. Thanks Bang. Yoi, sama-sama bro. Thank you, Bang. Terima kasih. Iya, Yoi.